Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faturrahman, saya dari kelas kedua PAI 4. Saya akan mempresentasikan materi yaitu tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi di kita yang berkarakter pada kelas 8 semester 2. Untuk kerangka pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang pengertian iman kepada Rasul, perbedaan Nabi dan Rasul, tugas-tugas Nabi dan Rasul, sifat-sifat Rasul, mukjizat Nabi dan Rasul, pengertian Rasul Ulul Azmi, nama-nama Rasul Ulul Azmi, hikmah beriman kepada Rasulullah, dan meneladani sifat-sifat Rasul di era digital. Yang pertama, kita harus tahu apa iman. Iman bisa diartikan dapat dipercaya atau meyakini. Sedangkan menurut istilah, iman adalah keterpaduan atau keselarasan antara hati, ucapan, dan perbuatan harus sama. Sedangkan siapakah Rasul? Rasul adalah seorang laki-laki yang ditunjuk dan dipercaya oleh Allah untuk mengemban risalahnya dan sebagai kabar gembira untuk umatnya. Jadi, pengertian iman kepada Rasul adalah membenarkan atau mempercayai bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk membimbing dan mengajarkan wahyu kepada umatnya untuk mencapai kebahagiaan sejati dunia dan di akhirat. Selanjutnya, bedanya Nabi dan Rasul. Nabi berasal dari kata naba yang artinya ditinggikan atau kata naba yang berasal dari kata berita. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Nabi adalah orang laki-laki yang ditinggikan derajatnya oleh Allah dengan memberinya wahyu berupa berita. Menurut istilah, Nabi berarti manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul berasal dari kata arsala yang artinya mengutus. Rasul berarti seorang laki-laki yang diberi wahyu dan diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah atau syariat kepada umatnya. Dari sini dapat dipahami tentang perbedaan Nabi dan Rasul, yaitu terletak pada kewajiban menyampaikan risalah atau syariat kepada umatnya. Selanjutnya, tugas Nabi dan Rasul. Tugas Nabi dan Rasul dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Ahzab ayat 45 yang berbunyi, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan memberi peringatan. Dalam ayat di atas terdapat 4 tugas Nabi, yaitu yang pertama sebagai saksi bagi umatnya, yang kedua sebagai pembawa kabar gembira, yang ketiga sebagai pemberi peringatan, dan yang keempat sebagai juru dakwah. Sedangkan tugas Rasul yaitu diantaranya yang pertama menyampaikan risalah dari Allah, yang kedua mengajarkan ketauhidan, yang ketiga mengajarkan cara beribadah kepada Allah, yang keempat menjelaskan hukum-hukum Allah berupa perintah maupun larangan, yang kelima menunjukkan jalan yang lurus, yang keenam menyampaikan kabar gembira serta memberi peringatan dan petunjuk, dan yang ketujuh memberi contoh teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari atau yang menjadi panutan dalam perbuatan. Selanjutnya, sifat wajib para Rasul. Yang pertama, sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Dengan kata lain bahwa semua yang disampaikan Rasul itu pasti benar, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul dapat dipercaya dalam menyampaikan apa yang diperintahkan dari Allah kepada umatnya. Penyampaian tersebut persis seperti aslinya tanpa ada penambahan atau pengurangan. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Rasul menyampaikan semua wahyu yang diterima dari Allah kepada umatnya, walaupun dalam penyampaian terdapat tantangan yang membahayakan dirinya. Dan yang keempat adalah fatonah. Fatonah artinya cerdas. Maksudnya Rasul merupakan orang yang cerdas dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Mereka juga memberikan solusi dan jalan keluar terhadap persoalan umat. Kemudian sifat jaiz para Rasul. Jaiz artinya boleh. Sifat jaiz berarti sifat manusiawi yang dimiliki setiap manusia pada umumnya. Namun sifat tersebut tidak mengurangi martabat kerasulannya. Sifat jaiz Rasul disebut dengan ar-rudu al-basyariyah. Sifat tersebut seperti makan, minum, sehat, sakit, susah, dan senang. Selanjutnya sifat mustahil para Rasul. Sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul itu ada 4. Yang pertama kizib. Kizib artinya bohong atau dusta. Mustahil para Rasul memiliki sifat kizib dalam menyampaikan wahyu. Yang kedua khianat. Khianat kebalikan dari amanah, yaitu tidak dapat dipercaya. Seorang Rasul tidak mungkin bersikap khianat karena Rasul adalah manusia pilihan Allah
sehingga dalam penyampaian wahyu Allah banyak orang yang mempercayainya. Yang ketiga adalah kitman. Kitman artinya menyembunyikan. Rasul tidak mungkin menyembunyikan ajaran Allah karena tugas kerasulannya memang untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Dan yang keempat adalah baladah. Baladah artinya bodoh. Seorang rasul mustahil bersifat bodoh karena seorang rasul adalah manusia pilihan yang membawa penerangan pada jalan kebenaran sesuai wahyu Allah. Selanjutnya mukjizat bagi Nabi dan Rasul. Pengertian mukjizat secara bahasa, mukjizat berasal dari kata Arab azzaza yang berarti melemahkan. Secara istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi atau rasul sebagai bukti kenabian atau kerasulannya, yang bertujuan untuk melemahkan orang-orang yang tidak percaya atau ingkar terhadap para nabi dan rasul Allah. Sedangkan secara umum, mukjizat itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan lokal. Contohnya, mukjizat yang pertama ini menjadi mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul terdahulu. Seperti perahu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim tidak terbakar api, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, dan lain-lain. Dan yang kedua, mukjizat yang bersifat non-materi, logis, dan dapat dibuktikan. Sepanjang masa seperti mukjizat Nabi Muhammad SAW itu berupa Al-Quran. Selanjutnya pengertian ulul azmi. Ulul azmi adalah gelar para rasul yang dimiliki ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Rasul ulul azmi artinya rasul yang teguh pendirian dan tabah dalam menghadapi berbagai masalah atau rintangan ketika menjalankan tugas menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kemudian rasul yang bergelar ulul azmi. Yang pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh memiliki kesabaran dan ketabahan hati dalam menerima ejekan dari kaumnya saat berdakwah dan membuat bahtera atau kapal atas perintah Allah, serta ketabahan hati dalam menghadapi anak dan istrinya yang tidak mau menerima seruannya. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki kesabaran dan ketabahan hati dalam menghadapi ayah yang tidak mau beriman kepada Allah. Di samping itu, Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah dengan lapang hati untuk menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Bahkan Nabi Ibrahim selalu tabah dan sabar saat dibakar api oleh Raja Namrud. Dan yang ketiga adalah Nabi Musa. Nabi Musa memiliki keberanian dalam menghadapi Raja Fir'aun yang berjiwa musyrik dan zalim. Di samping itu, Nabi Musa selalu tabah dalam membimbing kaumnya yang banyak bertanya mengenai ajaran yang didakwakan olehnya. Dan yang keempat, Nabi Isa. Nabi Isa memiliki kesabaran dalam menghadapi caci maki kaumnya yang ditujukan pada ibunya dan dirinya. Selain itu, Nabi Isa selalu tabah dan sabar dalam menghadapi fitnah dan pengajaran orang Yahudi yang ingin membunuhnya. Dan yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki keteguhan dan ketabahan yang begitu besar dalam berdakwah. Nabi Muhammad selalu mendapatkan cacian, hinaan, dan perlakuan yang buruk dari kaum kafir Quraisy. Selanjutnya, hikmah beriman kepada Rasul Allah. Yang pertama, menambah sempurna iman. Yang kedua, tertolong menjadikan Rasul sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, adanya motivasi yang mengikat untuk senantiasa berperilaku baik. Yang keempat, memiliki keteladan dan panutan dalam kehidupan. Dan yang kelima, memahami dan sadar akan tugas sebagai hamba Allah. Selanjutnya, meneladani sifat-sifat Rasul di era digital. Perilaku yang dapat kita lakukan sehari-hari dalam menghadapi era digital adalah yang pertama, beriman kepada Nabi dan Rasul dengan sepenuh hati. Yang kedua, iman dan Islam dijadikan dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber inspirasi dalam beraktivitas beribadah. Yang keempat, menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menjadi pribadi yang berkarakter jujur, amanah, cerdas, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.